Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devlar Rinaldi dengan nomor induk mahasiswa 2019041024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kita, yaitu good news, bad news, and persuasive message. Nah, dalam materi kita kali ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, nomor satu ada good news atau berita yang merupakan kabar baik. Kemudian ada nomor dua, bad news atau yang dapat diartikan dengan pesan yang tidak menyenangkan. Kemudian terakhir atau nomor tiga, ada persuasive message yang artinya juga upaya untuk mengubah pemikiran dari seseorang. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu nomor satu, penjelasan dan contoh tentang good news. Nah, ini untuk good news ya. Good news itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, good and news. Good itu baik, news itu berita. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah berita baik atau kabar baik. Kalau kita gunakan kalimat yang tepat, itu good news itu artinya merupakan berita yang berisi kabar yang baik. Nah, good news ini juga nggak memiliki cuma satu arti. Jadi sebenarnya tuh good news ini bisa memiliki banyak arti kan, sesuai pandangan masing-masing. Good news ini juga dapat diartikan sebagai pesan-pesan yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Kenapa positif? Ya karena dalam pesan ini kita mendapatkan kabar baik, itu kabar menyenangkan. Jadi dengan adanya kabar menyenangkan, maka dari itu kita akan merasakan kayak ikut senang juga, maka itu akan memberikan kesan positif. Nah, umumnya surat yang menginformasikan good news menggunakan pendekatan langsung. Kenapa harus menggunakan pendekatan langsung? Kita jelaskan dulu. Nah, kalau dalam pendekatan itu, pendekatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan langsung yang digunakan good news ini. Kemudian ada pendekatan tidak langsung. Kenapa kita memilih pendekatan langsung? Karena dalam pendekatan langsung ini, kita dalam menyampaikannya itu, kita memunculkan ide pokoknya itu paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Nah, biasanya reaksi dari audiens itu akan positif dan menyenangkan jika menggunakan pendekatan ini. Sementara kita atau menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach, itu biasanya audiens itu akan merespon negatif dan tidak menyenangkan. Karena bukti-bukti itu diletakkan di awal, kemudian baru diikuti dengan ide pokok. Itulah mengapa pendekatan langsung atau direct approach itu lebih disarankan atau direkomendasikan untuk, atau lebih baik lah itu, dalam menyampaikan good news ini melalui pendekatan langsung. Nah, pada slide kelima ini kita akan disajikan tentang jenis-jenis good news dan cara menyampaikan good news yang baik sesuai dengan prosedur. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan jenis-jenis good news. Yang pertama ada good news tentang pekerjaan, kemudian ada good news tentang produk, kemudian ada pesan-pesan goodwill atau pesan dengan niat baik. Nah, kita sekarang bicara tentang good news tentang pekerjaan. Nah, dalam suatu organisasi, instansi, ataupun suatu perusahaan, pasti memerlukan karyawan baru gitu kan. Nah, dalam melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka kita harus melakukan seleksi yang baik. Nah, dalam good news tentang pekerjaan ini, para calon-calon karyawan kan mengirimkan surat pelamaran. Nah, umumnya surat yang menginformasikan kabar baik, good news menggunakan pendekatan langsung itu kayak kita memberitakan bahwa mereka mendapatkan pekerjaan ini di posisi ini. Nah, itu termasuk good news tentang pekerjaan. Saya akan sampaikan juga contoh-contoh kecil tentang good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan.
Antara lain seperti kayak yang kayak sebut tadi, penerimaan kerja, kemudian ada kenaikan pangkat, memperoleh bonus lembur yang banyak gitu loh, yang lebih tinggi, ataupun dapat kenaikan gaji. Kemudian ada yang kedua, good news tentang produk. Nah, untuk menjaga para pelanggan, perusahaan atau usaha dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Good news yang berkaitan dengan produk, contohnya itu seperti pemberian diskon, harga produk, ataupun sistem beli kayak beli 3 dapat 1, ataupun kayak beli 2 atau beli 3 dapat topping gratis gitu. Nah, terus ada yang terakhir, ada pesan-pesan goodwill. Pesan-pesan goodwill atau pesan dengan niat baik ini biasanya diwarnai oleh pertimbangan biaya dan manfaat. Tetapi perusahaan juga perlu menjaga hubungan personal dan kekeluargaan dengan para relasi. Nah, pesan-pesan yang bersifat kekeluargaan atau memiliki niat baik atau goodwill ini berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis. Bentuk-bentuk goodwill yang sering dibuat perusahaan itu seperti ucapan selamat gitu loh. Kalau ada perusahaan sebelah yang baru launching ataupun usaha-usaha baru yang baru launching itu memberikan ucapan dengan karangan bunga seperti congratulations atas launching cafe barunya ataupun itu. Kemudian ada penghargaan. Nah, kayak ada karyawan kita telah bekerja dengan baik, tidak pernah membuat kesalahan atau apapun, prestasinya tinggi, maka kita akan dapat memberikan penghargaan. Kemudian ada ucapan duka cita. Nah, ucapan duka cita ini seperti uh, organisasi yang mengalami musibah atau bencana. Kemudian ucapan ini disampaikan secara lisan misalnya, baik melalui telepon ataupun datang secara langsung. Itu. Kemudian kita akan menjelaskan penyampaian good news dengan cara yang benar sesuai dengan prosedur. Nah, untuk menyampaikan good news ini yang saya bilang di awal tadi harus dengan cara pendekatan langsung. Maka dari itu orang akan lebih tertarik dengan isi yang disampaikan. Karena tujuan yang ingin dicapai kita itu antara lain itu menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang dia minta, serta memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain ataupun bentuk permintaan yang diinginkan. Usaha selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Kemudian saat kita menulis pesan itu, sebaiknya mulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas serta mampu menarik perhatian orang yang akan membacanya. Lalu di bagian tengah, sebaiknya penjelasan disampaikan dengan lebih rinci. Dan di bagian akhir, good news itu memberikan kesan yang baik atau pernyataan yang ramah, serta tindakan khusus yang diinginkan oleh pembaca kita. Maka dengan kita menyampaikan good news dengan baik, dengan sesuai dengan prosedurnya, maka kemungkinan yang pembaca ataupun pendengar itu menjadi akan lebih tertarik gitu, dan memberikan sisi positif yang lebih positif lagi karena kita memberikan penyampaian yang sesuai dengan prosedurnya. Oke, bisa dilihat sendiri, ini adalah contoh surat good news. Ini surat good news yang saya tampilkan ini adalah surat rekomendasi. Bisa dibaca dan bisa dilihat. Saya rasa tidak perlu jelaskan lagi. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu bad news. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari bad news. Nah, bad and news. Bad itu buruk, news itu kayak kabar, berita. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya kabar buruk atau berita buruk. Nah, bad news merupakan pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan.
Pesan ini sebaiknya menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect message. Inti pesan dibuat dengan bahasa yang halus dan tidak ditempatkan di bagian awal. Nah, seperti yang awal, good news itu menggunakan pendekatan langsung, sementara bad news menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect message. Kenapa? Kenapa sebaiknya menggunakan pendekatan tidak langsung? Karena dalam pendekatan tidak langsung ini atau indirect message ini kita memberikan bukti-bukti itu di awal, kemudian diikuti dengan ide pokok itu di akhir-akhirnya. Nah, ini kenapa nggak inti pesan itu dibuat dengan bahasa yang halus dan tidak ditempatkan di awal? Karena awalnya itu kita memberikan bukti kenapa nggak cocok, kenapa nggak keterima di sini, kenapa kita nggak suka dengan produk Anda, nggak suka dengan penawaran Anda gitu. Itu jadi awal-awal itu kenapa alasan kita atau buktinya. Kemudian yang terakhir itu baru kita menggunakan bahasa yang halus dalam penolakannya. Nah, di sini bad news sama seperti good news tadi memiliki jenis-jenis dan bagaimana cara kita dalam menyampaikan bad news yang benar juga. Kita akan menjelaskan yang pertama yaitu jenis-jenis bad news. Nah, jenis-jenis bad news ini yang pertama ada bad news tentang pesanan. Alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan itu kayak perusahaan itu nggak bisa memenuhi sebagian produk yang dipesan, atau perusahaan sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan. Contohnya seperti perusahaan catering. Perusahaan catering ini menerima pesanan oleh masyarakat yang akan mengadakan pesta pernikahan. Nah, seminggu sebelum acara pesta pernikahan mereka memesan 1000 kotak nasi. Maka disetujui kan. Terus pada satu hari sebelum hari H pernikahan, masyarakat orang yang memesan tersebut memesan kembali dengan memesan 500 kotak nasi lagi. Maka perusahaan tersebut menolak pesanan tersebut. Maka itu adalah merupakan bad news. Kemudian ada penolakan surat pengaduan dan keluhan. Secara umum untuk menjawab penolakan surat pengaduan dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung yang menyatakan penolakan tersebut pada bagian pertengahan surat. Sebagai contoh, pelanggan ingin mengembalikan produk yang telah dibeli kepada perusahaan. Pada bagian akhir surat perlu kata penutup yang bersahabat dan menawarkan suatu informasi yang diminati oleh pelanggan seperti penawaran produk baru. Kemudian ada pengganti produk. Nah, seorang pelanggan itu bisa saja meminta atau merumuskan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, kita dapat mengirim produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Kemudian ada yang terakhir, bad news tentang orang. Nah, dalam bad news tentang orang ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada penolakan menulis surat rekomendasi. Kemudian adalah penolakan lamaran pekerjaan. Kemudian ada yang terakhir surat penolakan kredit. Nah, dalam menyampaikan bad news juga harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar menjadi penyampaian yang baik gitu. Cara penyampaian bad news yang benar itu ketika ingin memberikan tanggapan mengenai komplain yang diberikan oleh pelanggan, maka ada cara untuk mengkomunikasikan permasalahan supaya tidak menjatuhkan citra perusahaan. Itulah tujuan supaya kita menggunakan penyampaian bad news yang benar. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menciptakan audience centered tone. Intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news mampu memberikan efektivitas penyampaian yang cukup penting. Mengapa? Karena dalam menggunakan intonasi nada itu kita membantu audiens mengerti bahwa bad news adalah keputusan yang penting.
keputusan yang tepat dan keputusan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada membantu audiens bahwa keputusan yang Anda buat adalah adil. Kayak kita nggak menerima dia karena ada yang lebih baik, itu termasuk adil untuk perusahaan ini karena kita memerlukan karyawan yang baik, yang ahli di bidang ini, sementara Anda tidak. Jadi ini menurut saya adalah keputusan yang adil, gitu contohnya. Kemudian ada memilih pendekatan organisasional. Terdapat dua pendekatan organisasional yang berkaitan dengan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, yaitu yang pertama ada perencanaan tak langsung. Kemudian perencanaan tak langsung ini ada pembuka gitu. Pembuka ini kayak kita bagaimana cara menyampaikan gitu. Yang biasanya itu kita menghindari untuk mengatakan tidak. Kemudian hindari kata-kata yang tidak relevan dengan kehidupan dia. Kemudian yang terakhir ada hindari permohonan maaf. Karena menurut apa yang saya baca itu nggak perlu, karena dalam kita menolak laporan pekerjaan ataupun itu adalah keputusan yang tepat dan keputusan yang adil, nggak perlu minta maaf, nggak ada salah gitu. Yang kedua ada alasan. Nah, setelah kita membuat pernyataan yang netral, maka kita harus membuat alasan mengapa keputusan tersebut harus diambil. Nah, kita harus memberikan alasan yang jelas dan alasan yang masuk di akal gitu loh. Jangan sampai kita membuat alasan yang membuat dia kayak merasa ini terjadi manipulasi atau sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bad news. Setelah kita memberikan alasan gitu kan, mengapa keputusan tersebut diambil, maka selanjutnya yang harus kita lakukan itu memberitahukan keputusan apa saja yang kita ambil, seperti keputusan menolak lamar pekerjaan, menolak permintaan kredit, ataupun PHK, ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Yaitu setelah menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, bersahabat, menyenangkan. Nah, di samping ini kita harus memberikan kesan yang baik kepada audiens kita. Nah, yang kedua ada perencanaan langsung. Jadi ini ya, dari memilih pendekatan langsung, memilih pendekatan organisasional ini ada pendekatan tidak langsung, kemudian ada ada perencanaan tidak langsung dan perencanaan langsung. Yang tadi saya jelaskan adalah perencanaan tidak langsung. Nah, kemudian ada perencanaan langsung. Perencanaan langsung ini akan diawali dengan suatu pernyataan bad news yang diikuti dengan alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutup yang positif. Walaupun pernyataan ini relatif jarang digunakan, tetapi pernyataan ini memiliki keuntungan bahwa audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada titik poinnya. Gitu. Berikut ini adalah contoh surat bad news. Ini ya. Bisa dibaca dulu. Saya rasa ini nggak perlu dijelaskan lagi. Next. Nah, ini pada bagian terakhir, pada bagian 3, yaitu persuasive message. Kita masuk ke bagian penjelasan dan contoh. Nah, di sini ada persuasive message. Persuasive message ini adalah ajakan untuk mengajak orang lain karena orang tersebut tidak perhatian, tidak tertarik, atau tidak menginginkan apa yang kita tawarkan. Dapat juga diartikan sebagai upaya untuk mengubah pemikiran seseorang untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Nah, persuasif ini merupakan itu suatu usaha ya, kayak mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan kita. Nah, secara sederhana, persuasif yang efektif itu adalah kemampuan untuk mencapai suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Nah, itu adalah pengertian singkat dari persuasive message. Oke, dalam perencanaan persuasive message, kita harus memperhatikan 3 bagian ini. Yang pertama ada analisis audience. Kita tuh
untuk mengakomodasi perbedaan individual, maka kita harus perlu menganalisis audiens kita dan kemudian menyusun suatu pesan yang dapat menjadikan daya tarik bagi kebutuhan mereka. Jadi percuma kalau kita nggak menganalisis audiens, kita menggunakan suatu pesan atau kata-kata yang nggak relate sama mereka, maka mereka akan kurang tertarik. Maka dari itu perlunya menganalisis audiens untuk menyusun kata-kata atau menyusun pesan yang dapat menjadikan daya tarik untuk mereka supaya mereka tertarik gitu. Kalau sesuai maka mereka tertarik, kalau nggak sesuai jadi mereka bawaannya tuh kayak apa nih, nggak sesuai dengan saya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan perbedaan budaya. Nah, pemahaman dalam setiap daerah itu terhadap budaya itu bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tapi akan sangat membantu bagaimana mereka akan memberikan penghormatan gitu. Kemudian yang ketiga ada memilih pendekatan organisasional. Nah, agar penyampaian pesan persuasif dapat tempat sasaran dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu diperhatikan cara penyampaiannya, apakah menggunakan pendekatan langsung atau tidak, itu harus diperhatikan ya. Karena dalam menjalankan proses social media ini bisa menggunakan keduanya. Jadi kita harus memilih target kita siapa, apakah cocok menggunakan pendekatan langsung atau pendekatan langsung yang cocok untuk audiens kita kali ini. Itu adalah cara-cara atau bagaimana kita merencanakan persuasive message. Nah, di slide kali ini kita akan menampilkan contoh persuasive message. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dalam berbisnis atau penjualan, yang kedua kegiatan yang membutuhkan donasi, kemudian yang ketiga ada seminar, yang keempat ada surat tagihan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan pertama dulu dalam berbisnis atau penjualan. Ini seperti saya kasih contoh. Kita memiliki produk. Kita dalam menjual produk tersebut mengiklankan atau mempromosikan produk kita itu menggunakan kata-kata yang menarik agar mereka tertarik dengan produk kita dan agar mereka merasa membutuhkan produk ini. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka kalau mereka membutuhkan produk kita ini? Gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang menarik, kata-kata yang kreatif yang membuat mereka saya perlu produk ini, saya butuh. Nah, maka itu di situ letak contoh persuasif dalam berbisnis atau penjualan. Kemudian yang kedua kegiatan yang menggunakan donasi. Nah, kegiatan yang menggunakan donasi ini contohnya kayak seperti kita mendalang donasi kayak di lampu merah gitu. Banyak masyarakat yang kurang peduli dengan masyarakat kita yang membutuhkan, seperti di NTT yang sedang mengalami bencana gitu kan. Contohnya kita seperti kita di lampu merah kita membuka tempat donasi bagi para masyarakat untuk menyumbangkan ke masyarakat kita di NTT yang membutuhkan. Nah, di sana kita mengorasikan bahwa kita dengan memberikan donasi sekecil apapun itu, maka kita akan berguna untuk kita. Berguna dalam membantu teman-teman kita, membantu keluarga-keluarga kita yang mengalami bencana. Maka dengan kata-kata atau orasi kita yang telah kita keluarkan, maka masyarakat yang mendengarkannya akan merasa, wah iya, saya perlu menyumbang ini. Saya tertarik nih, saya akan menyumbang ini karena saya nggak tahu, kemungkinan saya juga akan menimpa hal tersebut juga, yaitu. Kemudian ada seminar. Nah, seminar ini yang sangat dibutuhkan sih sebenarnya. Karena kalau seminarnya itu materinya nggak menarik, cara penyampaiannya kurang, ataupun prosedurnya nggak tepat, maka kita akan kurang tertarik gitu. Ya, seperti nggak relate dengan kehidupan kita, nggak pas sama keseharian kita, maka kita akan kurang tertarik. Makanya dengan adanya persuasive message ini kita akan menggunakan materi yang relate dengan masyarakat kita, terutama seperti mahasiswa. Apa yang dibutuhkan mahasiswa, apa yang kurang mahasiswa, maka kita akan memberikan seminar tersebut. Begitu. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang menarik agar mereka tertarik mengikuti seminar kita. Cara penyampaiannya juga nggak kalah saing gitu ya. Penyampaian yang baik, bagaimana cara penyampai
menyampaikan ke audiens, apakah audiens itu mendengar dengan baik atau tidak. Bagaimana cara penyampaian itu sangat penting juga. Kemudian yang terakhir ada surat tagihan. Nah, surat tagihan ini jarang dipakai, cuma bisa dipakai gitu. Uh, jadi kita tuh kayak mengkredit suatu produk. Nah, si pengkredit ini nggak mau bayar, udah telat berapa bulan gitu, udah telat berapa minggu. Jadi kalau perusahaan itu memberikan surat, dengan membayar tagihan ini maka akan mendapat barang ini. Jadi kita harus kayak, walaupun dia harus membayar, maka kita akan walaupun dia harus membayar tagihan, kita harus memberikan dia benefit gitu loh. Jadi dia tertarik dalam membayar. Saya akan, daripada saya nggak dapat apa-apa dalam bayar tagihan, mending sekarang mumpung ada tawaran kalau saya bayar ini saya akan dapat barang ini, saya akan dapat voucher ini. Nah, jadi itu merupakan cara-cara persuasi message dalam suara tagihan. Nah, begitu contoh singkat dari contoh persuasi message. Terima kasih bila telah mendengarkan. Terima kasih juga kepada Bapak telah memberikan tugas ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada pertanyaan, bisa segera email ke email saya, telah tercantum di sana. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak kurang menyenangkan, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.